All dulu. Oke, sekarang Suprato Cuaca. Unmute. Oke, silakan unmute. Oke. Iya. Nah, kita harus record dulu ya, Mr. Suprato. Record. Nah, ini yang paling penting ya. Sadra. Yes. Aku baru ini loh terima kartu baru. Jangan, please. Hah? Please, jangan. Jangan. Jangan main kartu. Bagus loh. Jangan. Warnanya warnanya ungu. Jangan. Aku trauma dengan kartumu yang membuat koneksi internet bermasalah. Oke, itu bulan lalu ya kejadian ya. Bulan lalu saya terpental keluar sebanyak berapa kali ya? Belasan kali. Oh, belasan kali. Ya. Itu bikin saya keringat dingin. Ingat loh ya, materimu itu saya nggak persiapkan, oke? Jadi aku udah kirimin slide-nya. Anda kirimin saya itu nggak ada urusan ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai acara hari ini. Ini adalah salah satu topik terpenting yang pernah kami bawakan, dan ini juga pertama kali ya kita bahas tentang leadership ya. Kemarin Pak Suprato dengan Pak James, dan kali ini Pak Suprato dengan saya, dan kita akan khusus bicara leadership langsung diterapkan di MLM itu seperti apa ya. Ini materi yang akan relevan sekali buat Anda, terutama teman-teman sekalian yang udah punya jaringan. Ya, Anda yang udah setahun, 2 tahun jalankan MLM, udah punya jaringan, Anda pasti akan bertemu dengan masalah. Pasti ya, nggak ada bisnis yang tanpa masalah. Walaupun MLM simple, bukan berarti tidak ada masalah. Karena ini adalah people business, artinya kita akan bermasalah dengan people-nya, orangnya ya. Nah, gimana nih kita sebagai seorang pemimpin memimpin para pemimpin? Nah, inilah topik yang akan kita bahas dalam 2 hari, yaitu hari ini dan hari Kamis. Ya, dan kita juga open tanya jawab teman-teman. Silakan Anda chat ke kami berdua. Tentunya di chat di Zoom ya, bukan di WhatsApp. Chat di Zoom, pertanyaan-pertanyaan seputar leadership, seputar topik hari ini. Jadi setelah kita selesai topik kita malam hari ini, kita akan tanya jawab, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tepatnya gitu. Kita mulai aja ya, Mr. Suprato Cuaca. Oke, boleh ya. Baik, kita persilakan Suprato Cuaca. Bye everybody, sampai jumpa besok. Jangan main-main lo ya. Sebentar lagi giliranmu. Ini saya bagian pertama dari saya ini adalah bagian mengantar. Oke, jadi saya mengantar topik untuk 2 hari menjadi leader hebat. Oke. Nah, topik saya ini pertama saya ingin jelaskan bahwa MLM itu bisnis leadership ya, bisnis kepemimpinan. Jadi tidak ada pilihan lain. Teman-teman harus mengembangkan leadership. Jadi mengembangkan leadership ini bukan opsi, bukan pilihan. Anda harus mengembangkan leadership Anda. Ya. Nah, sekarang saya ingin Anda lihat ini kalimat bagus. True leaders don't create followers, they create more leaders. Jadi pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi mereka menciptakan lebih banyak pemimpin. Ya, itu adalah pemimpin yang sebenarnya. Nah, di MLM kita itu tugas kita adalah menciptakan atau mencetak lebih banyak pemimpin. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya memimpin para pemimpin? Oke, kita sudah tahu ya, kalau Anda memimpin para pembangkang, Anda bermasalah. Makanya banyak orang yang stres karena merasa bisnis MLM masalah terus ya, karena berurusan dengan orang-orang yang nggak teachable, nggak mau ngikutin Anda, juga nggak produktif. Nah, Anda bermasalah kalau ketemu orang-orang yang membangkang ya. Lalu kalau Anda memimpin para pengikut, Anda ketemu orang-orang yang mau ngikutin Anda kaya, Anda dapat duit. Dan hanya jika Anda memimpin para pemimpin, Anda freedom. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya memimpin para pemimpin? Nah, saya ingin kasih Anda gambaran dulu dari buku Beach Money. Penulisnya adalah John Adler, salah satu top income MLM dunia.
Nah, si Jordan Adler dalam buku Beach Money yang saya kutip, dia mengatakan begini, kau harus merekrut 20-30 orang untuk memulai. Sepertiga tidak melakukan apa-apa, sepertiga akan melakukan sedikit, sepertiga punya income bagus, dan salah satu dari mereka akan membangun ribuan orang. Ya, ini kata-kata yang saya kutip persis dari buku Beach Money. Jadi, di buku itu Jordan Adler mengatakan, ya dia mengatakan sepertiga tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau ada 30 orang yang Anda rekrut, berarti 10 orang tidak melakukan apa-apa, 10 orang lagi artinya sepertiga melakukan sedikit. Dan sepertiga atau 10 orang lagi punya income bagus. Dan ada satu orang yang merekrut ribuan orang. Nah, satu orang inilah pemimpin. Nah, sebagai gambarannya, kalau Anda punya 30 orang yang Anda rekrut seperti ini, maka 10 orang tidak melakukan apa-apa. Mereka merekrut 0 orang, tidak merekrut orang sama sekali, tidak aktif sama sekali. Ya, ini tidak melakukan apa-apa. Dan ada sepertiga berikutnya atau 10 orang melakukan sedikit, mungkin cuma rekrut 1 orang, 2 orang, 3 orang, udah habis itu udah nggak aktif. Nah, ini yang sepertiga plus sepertiga ini, 20 orang ini, yang namanya pembangkang gitu, artinya orang-orang yang nggak mau ngikutin Anda, ya. Nah, Anda bermasalah, teman-teman, kalau Anda cuma dapat 20 orang yang melakukan sedikit dan tidak melakukan apa-apa. Ini kita bermasalah. Tapi ingat, ada sepertiga lagi yang punya income bagus. Ya, ada 9 orang yang merekrut 100 orang dan ada 1 orang yang merekrut 1000 orang. Dan yang merekrut 100 orang, ini namanya pengikut. Dan kalau Anda memimpin para pengikut seperti ini, Anda dapat duit, Anda kaya. Tapi ada 1 orang yang punya organisasi ribuan orang. Nah, mereka inilah para pemimpin. Dan kalau Anda memimpin para pemimpin seperti itu, Anda freedom. Ya, nah sekarang pertanyaannya bagaimana memimpin para pemimpin? Selama 2 hari training, kita akan bahas caranya bagaimana memimpin para pemimpin. Ya, caranya gimana? Saya mau tanya Anda dulu, mana lebih dulu, diri kita berkembang dulu, atau bisnis kita berkembang dulu? Saya yakin Anda akan sepakat dengan saya menjawab bahwa diri kita berkembang dulu. Meskipun ada beberapa orang yang Pak, bisnis saya berkembang dulu dong, baru saya investasi untuk beli buku, untuk ikut training. Bisnis saya berkembang dulu, saya dapat duit dulu Pak, baru saya berkembang. Mungkin ada beberapa orang yang berharap seperti itu, tapi itu nggak benar. Yang benar Bapak Ibu di bisnis ini, diri kita berkembang dulu, baru bisnis kita mengikuti. Bisa jadi ada kejadian bisnis kita berkembang lebih dulu, lebih besar daripada diri kita. Bisa terjadi. Tapi kalau itu terjadi, nanti bisnisnya akan turun dulu. Ya, kenapa? Saya akan bicara mengenai katup. Jadi kalau diri kita berkembang lebih dulu, itu yang disebut menaikkan katup Anda. Ya, jadi istilah menaikkan katup itu diambil dari istilah yang digunakan oleh pakar kepemimpinan yang bukunya banyak sekali, John Maxwell. Saya yakin Anda yang berada di bisnis MLM, belajar kepemimpinan, pasti Anda pernah baca lah, minimal 1 buku ya dari John Maxwell ya. Nah, di 1 buku yang judulnya 21 Hukum Kepemimpinan, John Maxwell membahas mengenai hukum yang sangat penting ini yang disebut hukum katup. Dia bilang, kemampuan memimpin itu menentukan tingkat keefektifan seseorang. Ya, jadi sering ada istilah pemimpin yang efektif. Apa sih pemimpin yang efektif? Saya kasih contoh gini ya. Misalnya ada si A. Si A ini kumpulin timnya, lalu si A bilang, teman-teman, ada buku bagus loh. Ini bukunya, Freedom is not free. Teman-teman baca ya, beli bukunya dan baca. Bagus banget. Lalu timnya bilang, oke Pak. Tapi timnya nggak beli bukunya. Apalagi baca. Ya, itu namanya pemimpin yang tidak efektif, ya. Nah, ada lagi contoh kedua, si B kumpulin timnya, lalu si B bilang ke timnya, teman-teman saya baca buku ini bagus loh, Anda beli ya bukunya dan baca. Timnya semua langsung beli dan baca. Itu namanya si B, pemimpin yang efektif.
Jadi pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang didengar, diikuti. Kenapa? Karena dia punya pengaruh. Nanti kita akan bahas ini. Dia punya pengaruh. Dia punya katup yang tinggi. Nah, John Maxwell di sini bilang ya, kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seseorang. Jadi kalau Anda mau efektif seperti si B tadi, ngomong apapun, tim yang ngikutin, maka Anda harus naikkan katup. Hati-hati teman-teman kalau katup nggak naik. Saya ingin tunjukkan ilustrasi yang diberikan oleh John Maxwell sehubungan dengan hukum katup. Ini yang disebut bak air yang bocor. John Maxwell bilang begini, kalau ada bak air, ya seperti ini, tinggi airnya 100 cm. Lalu di ketinggian 70 cm, terjadi kebocoran. Maka air kan akan keluar dari ketinggian 70 cm itu kan, ada lubang bocor itu kan. Apa yang terjadi kalau ada bocor di ketinggian 70 cm? Air udah 100 cm. Maka perlahan-lahan air ini akan turun sampai di level bocor itu. Itulah katup Anda. Titik bocor itulah katup Anda. Artinya gini, kalau katup Anda nilainya 6, Anda punya bisnis nilai 8, itu percuma, nanti akan turun sampai di bawah katup Anda. Ya, dan kalau Anda pengen meningkatkan bisnis Anda, tingkatkan dulu katupnya. Nah, saya ingin kasih gambaran seperti ini, teman-teman. Ya, kalau ini adalah Anda, katup Anda ya, ini adalah bisnis Anda. Kalau nilai Anda adalah 6, bisnis Anda paling tinggi itu 5. Oke? Jadi bisnis kita itu bisa setinggi sedikit di bawah katup kita. Nah, apa yang terjadi kalau nilai katup kita itu 6, sedangkan bisnis kita 7? Yang terjadi adalah, ini yang tadi bocor tadi ya, bocornya di 6, airnya sudah di 7. Maka air ini akan turun sampai di bawah titik bocor ini. Jadi ini akan turun. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda ingin punya bisnis nilainya 7, maka katup Anda harus Anda naikkan di 8. Jadi kalau Anda 8, baru Anda bisa punya bisnis 7. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan orang yang Anda pimpin. Kalau Anda ketemu orang yang level leadership-nya itu 7, mereka baru mau menerima Anda yang levelnya 8. Kalau level Anda 6, ketemu orang yang levelnya 7, yang level 7 itu nggak akan mengakui Anda, nggak match, nggak nyambung, dia nggak nyaman ketemu Anda yang leadership-nya di bawah mereka. Ya, mereka biasanya yang seperti ini nggak nyaman dengan Anda, mereka akan cari orang lain yang level leadership di atas mereka. Nah, itu sebabnya di MLM kita selalu bilang tingkatkan katup Anda. Anda nggak punya pilihan. Kalau Anda di MLM dan Anda pengen freedom, Anda harus memimpin para pemimpin. Para pemimpin tuh levelnya itu pasti kita harap tinggi dong. Nggak mungkin kita mau ketemu pemimpin yang levelnya cuma 4, cuma 5. Kita pengen level pemimpin kita itu tinggi. Nah, oleh sebab itu diri kita dinaikkan dulu katupnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Anda perlu menaikkan katup. Sekarang saya kembali lagi ke ini. Naikkan katup. Naikkan katup tujuannya supaya Anda jadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif itu pemimpin yang diikuti. Anda ngomong ini diikuti, ngomong ini diikuti. Ya, sebaliknya yang nggak efektif itu percuma Anda ngomong sampai berbusa-busa nggak didengar. Ya, nah gimana caranya menaikkan katup? Ini ada cara-cara untuk menaikkan katup. Pertama, belajar. Yang kedua nanti Anda harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Oke? Antara lain disiplin. Disiplin itu Anda harus kerja keras. Kalau Anda mau ketemu pemimpin yang juga pekerja keras, ya Anda harus kerja keras dulu. Duplikasi itu terjadi, Bapak Ibu, hukum duplikasi. Jadi kalau Anda mau menemukan orang hebat, Anda harus jadi orang hebat dulu. Kalau Anda mau ketemu downline yang disiplin, ya Anda harus disiplin. Kalau Anda mau ketemu downline yang presentasi 30 kali per bulan, ya Anda harus di atas itu. Hukum duplikasi terjadi. Jadi pertama-tama nomor 1, sebelum memimpin orang lain, pimpinlah diri sendiri. Di hari pertama ini, ya, hari ini kita akan bahas banyak hal mengenai bagaimana memimpin diri sendiri. Anda harus disiplin. Lalu harus tingkatkan sikap Anda. Sikap itu harus benar. Lalu integritas, ini penting banget.
Loyalitas atau kesetiaan Anda juga penting. Lalu kita akan bahas mengenai karakter kepemimpinan, kompetensi, dan kinerja. Ya, inilah cara-cara untuk menaikkan katub. Jadi kalau Anda pengen naikkan katub leadership, ya nomor satu belajar dulu. Setelah itu disiplin diri, memimpin diri sendiri ya, sikapnya dibenerin, integritas, loyalitas, lalu praktekkan karakter kepemimpinan, itu sangat penting. Nanti malam ini kita akan belajar ya. Jadi nomor satu itu adalah Anda perlu investasikan uang dan waktu Anda untuk belajar, itu penting sekali. Maka kami sangat menghargai teman-teman yang mengikuti Zoom training ini. Anda mau keluar duit untuk bayar. Ya, Anda mau keluar duit untuk bayar dan menyediakan waktu paling tidak 2 hari, 2 malam ya, totalnya sekitar 4 jam lebih. Anda mau belajar. Itu sungguh sangat kami hargai dan itu menunjukkan Anda adalah leader yang ingin menaikkan katub. Ya, banyak sekali leader yang sudah merasa cukup. Ya, itu berbahaya. Kalau leader sudah merasa cukup, sudah banyak tahu, dia akan berhenti. Ingatlah, leadership ini ilmu yang nggak akan pernah tamat. Kami pun, saya pun, walaupun banyak baca buku, saya selalu beli ya, teman-teman, buku-buku kepemimpinan ya, kepemimpinan 1 menit. Ini yang saya baru beli, ini juga bagus, The Influential Leader. Lalu saya juga baca kembali bukunya Daniel Goleman, Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi, John Maxwell tentang sikap. Ya, saya suka sekali buku-buku kepemimpinan dan saya merasa nggak pernah tamat. Ya, jadi teman-teman perlu investasikan waktu Anda untuk belajar. Belajar itu nggak hanya melalui buku, tapi melalui training, belajar dengan siapa saja. Bahkan orang-orang yang kita anggap, wah ini levelnya di bawah kita. Seringkali kita bisa belajar banyak hal juga dari situ. Ya, kemudian Anda punya konsultan, punya mentor di MLM, yaitu para upline Anda bisa belajar dari mereka. Bahkan bisa belajar dari para crossline. Di pertemuan, di training, Anda belajar dari mereka. Dari siapa saja. Ya. Dan sekarang kita akan mulai dengan topik memimpin diri sendiri. Cuma, Bapak Ibu, jangan ngomong deh, mau memimpin 1000 orang, mau memimpin 100 orang, mau memimpin 10 orang aja, Anda nggak bisa. Kalau Anda nggak bisa memimpin 1 orang dulu, yaitu diri Anda sendiri. Ya, dan topik ini akan dibawakan oleh Sadrak. Ya, oke, Sadrak, Yuk, silakan. Oke. Baik, kita mulai dengan bagian pertama, yaitu memimpin diri sendiri. Ini penting banget teman-teman ya, memimpin diri sendiri. Karena kita akan kesulitan memimpin orang lain. Ya, kita akan kesulitan memimpin orang lain karena kita sendiri aja nggak bisa memimpin diri sendiri. Oke, nah jadi itu problem. Bentar. Saya cek dulu. Oke, nice. Cek sound. Loh. Kenapa kok wajah saya nggak keluar ya? Sebentar ya. Kenapa, Bro? Kenapa kok cuman wajahmu yang keluar di tempatku? Bentar. Oke, udah di mute ya? Iya. Ini kan seharusnya kalau misalkan bicara itu siapa yang bicara dia yang ke zoom gitu loh. Ya. Ini udah kenapa? FaceTime kameranya. FaceTime? Video Enggak. setting. Video setting kenapa? Yang always display participant name, always show video preview dialog when udah dicentang ya. Spotlight my video when speaking. Oh, itu enggak dicentang. Oh iya. Oke. Untung loh. Iya. Kalau enggak kan enggak seru kan. Saya bicara tapi wajah Anda aja yang keluar. Itu harus penting. Itu penting banget itu. Iya. Itu ada pengaruh sama video nanti ya. Betul. Baik, kita lanjut. Memimpin diri sendiri. Kita akan kesulitan memimpin orang lain dan kok rasanya agak susah ya kita memimpin orang lain, sedangkan kita sendiri aja nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Makanya ini poin yang penting yang perlu teman-teman sekalian pelajari dulu ya, gimana caranya memimpin diri sendiri. Memang benar musuh kita paling besar itu adalah diri kita sendiri. Lebih gampang ngatur-ngatur orang daripada ngatur diri sendiri. Itu challenging. Ya, nah hari ini kita akan bahas tentang memimpin diri sendiri. Nah ini yang paling penting, disiplin diri.
Ya, ini poin pertama yang kita akan bahas tentang disiplin diri. Kita bicara soal tindakan yang konsisten itu akan melahirkan kebiasaan. Anda lakukan terus-menerus setiap hari ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Biasanya kan ada istilah 90 hari membentuk kebiasaan ya, 90 days ya. 90 hari Anda lakukan hal yang sama terus-menerus konsisten, itu jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang dipupuk akan membentuk karakter Anda dan ini akan menentukan nasib Anda. Nah, sekarang yang Anda lakukan, tindakan yang Anda lakukan jadi konsisten, itu hal yang positif atau hal yang negatif. Kalau yang kita lakukan terus-menerus itu adalah hal negatif, maka ujung-ujungnya nasib kita juga negatif. Jadi semuanya itu berawal dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Nah, kalau kita lakukan hal yang positif terus-menerus, itu nasibnya jadi positif. Sesuatu disebut kebiasaan kalau kita melakukan berulang-ulang dan sekali aja kita tidak lakukan, kita akan merasa ada sesuatu yang kurang. Ya, itu udah jadi kebiasaan. Seperti contoh yang paling simpel ya, Anda gosok gigi tiap hari ya, pagi hari bangun pasti gosok gigi. Kemudian pasti mandi seperti itu. Oke? Kalau misalkan Anda tidak gosok gigi 1 hari, Anda tidak mandi 1 hari, pasti ada rasa sesuatu yang kurang, ada risihnya. Anda bicara sama orang juga nggak pede karena Anda, aduh saya belum gosok gigi nih, saya belum melakukan itu. Karena udah jadi kebiasaan. Nah, yang harus dijadikan kebiasaan yang bagus adalah pasti kebiasaan yang positif, yang produktif. Nah, Anda lihat teman-teman di layar ini. Kebiasaan tindakan mana yang Anda lakukan, yang jadikan kebiasaan? Yang Anda lakukan secara konsisten, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Yang akan menentukan nasib Anda bagus atau tidak di kedepannya, itu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Anda membiasakan diri untuk suka menunda, atau Anda kerja cepat? Anda yang mana? Anda membiasakan diri untuk selalu terlambat, atau selalu on time? Malas gerak, atau Anda olahraga, dan lain sebagainya. Ya, mana yang Anda lakukan? Mana yang Anda jadikan kebiasaan? Yang sebelah kiri udah pasti kebiasaan yang akan mengarah ke kegagalan, yang sebelah kanan akan mengarah ke kesuksesan. Disiplin diri Anda sendiri yang lakukan, ya. Pupuk kebiasaan produktif. Ada buku bagus ya, judulnya Atomic Habits. Di buku ini dia bilang bahwa untuk berubah nggak perlu lakukan perubahan yang drastis, langsung berubah besar lakukan dalam hal yang banyak, dalam jumlah yang banyak. Nggak usah. Yang penting kita lakukan perubahan yang sedikit demi sedikit saja. Contoh ya, kita tidur lebih cepat misalkan. Oke nih, saya mulai sekarang mau belajar untuk 1 jam tidur lebih cepat. Atau saya mau belajar untuk 1 jam bangun lebih pagi. Itu aja, kebiasaan kecil. Kemudian baca buku. Nggak usahlah baca buku sampai 1 jam, 2 jam. Tapi 15 menit saja sehari misalkan. Nah, kita kali-kali ya teman-teman ya, kalau Anda punya kebiasaan yang baru, baca 15 menit, katakanlah bisa 10 halaman, 1 bulan sudah 300 halaman. 300 halaman itu kan seperti 1 buku kan. Berarti 1 bulan Anda bisa menyelesaikan 1 buku hanya dengan punya kebiasaan produktif. Baca 15 menit saja. Pakai timer deh. Kalau 1 buku 1 bulan, berarti 1 tahun Anda sudah menyelesaikan 12 buku. Anda sudah masuk ke pikiran Anda 12 buku dari orang-orang yang memang berpengaruh dan itu ada di dalam diri Anda. Nah, Anda bisa bayangkan berapa besar pertumbuhan yang terjadi. Kalau misalkan Anda bisa upgrade 1% aja per hari. Ya. Upgrade diri 1% aja per hari. 1 tahun udah 365% gitu loh. Kemajuan Anda. Ya. Contoh lagi misalkan presentasi misalkan 1 minggu itu Anda biasanya ya ceritalah ke 6 orang misalkan. Oke. Nah, Anda tambah 2 orang per hari. Per minggu. Berarti 1 bulan Anda sudah dapat 8 orang baru yang bisa Anda tambahkan presentasi. Nah, jadi melakukan perubahan-perubahan kecil saja, tapi diakumulasi terus-menerus itu menjadi hal yang besar. Ya. Jadi produktif
melakukan hal yang produktif. Nah, pemimpin seperti apa yang Anda inginkan di dalam tim Anda? Pingin yang rajin, pekerja keras, sudah pasti dong. Ya, pengenlah punya pemimpin yang bisa ikuti sistem. Apa yang kita katakan selalu teachable, ya, ngikut, nurut, gak komplain. Pokoknya apa yang bilang apa saya percaya deh. Nah, Anda pasti pingin dong punya pemimpin yang seperti itu, ya kan? Pemimpin yang selalu bersikap positif, gak pernah, jarang banget ngeluh, ya. Setiap punya masalah dia selalu belajar lihat sisi positif. Anda pasti pingin punya downline leader yang punya karakter seperti ini. Nah, mulai dari diri kita dulu, mulai dari saya dulu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pemimpin yang seperti ini kalau kita sendiri tidak? Tadi Pak Suprata udah bicara kan soal katup tinggi dan katup rendah. Kalau misalkan kita yang di sebelah kiri katup rendah, kita akan kesulitan menemukan leader yang katupnya di sebelah kanan. Orang malas, orang rajin gimana mau kerjasama dengan orang malas, benar nggak? Orang yang sikap positif ketemu dengan upline yang banyak ngeluh, lari dia. Pasti akan cari upline yang lain. Kenapa? Karena katupnya beda. Ya, kalau downline Anda kebetulan katupnya lebih bagus, attitude-nya lebih bagus, dia nggak akan nyambung bicara dengan Anda. Dia akan cari orang lain. Kalau misalkan nggak ada, dia mimpin sendiri jaringan dia sendiri. Ya, dia nggak mau Anda campur tangan di bawah. Kenapa? Karena katup dia lebih tinggi. Nggak bisa Anda memimpin orang seperti itu. Ya, orang jujur gimana bisa berkomunikasi atau dipimpin oleh orang tukang bohong? Ujung-ujungnya kita pikirkan dulu lah diri kita sendiri, bercermin dulu lah kita. Ya, saya itu udah oke belum jadi seorang yang diharapkan gitu loh. Saya kepingin punya downline yang seperti itu. Saya sendiri sudah lakukan belum? Karena ini bisnis kepemimpinan. Orang melihat dari apa yang kita lakukan, bukan hanya sekedar apa yang kita katakan. Ya. Nah, kemudian ini, pintu menuju perbaikan hanya bisa dibuka dari dalam. Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah Anda. Hanya diri Anda sendiri yang bisa merubah diri Anda sendiri atas izin Anda. Jadi upline bisa kasih nasihat, Anda bisa datang seminar seperti contoh Anda hadir di Zoom hari ini, Anda dengar dari Pak Suprato. Tapi ya apapun yang kita sampaikan itu hanya semacam informasi saja. Kalau Anda tidak mau terima, Anda masih merasa bahwa, oh ini cocok nih materi ini untuk downline saya, sayang banget dia yang nggak ikut. Wah ini cocok banget ini untuk upline saya, sayang banget dia nggak ikut. Tapi Anda nggak pernah sekalipun berpikir, ini cocok buat saya. Kalau itu terjadi teman-teman, pintu tidak dibuka dari dalam, kuncinya di Anda, tapi Anda nggak mau pegang untuk buka kunci, nggak terbuka untuk mau belajar, nggak akan bisa berubah. Kita nggak akan bisa menjadi leader yang benar. Karena memimpin diri sendiri aja nggak mampu. Kita sendiri aja masih banyak jeleknya gitu. Gimana kita bisa memimpin orang lain? Ya. Nah, jadi ini hal pertama, teman-teman. Memimpin diri dibutuhkan disiplin, butuh kesadaran penuh bahwa saya harus terus bertumbuh. Ya. Dan pertumbuhan itu nggak pernah selesai. Ya. Kita akan terus bertumbuh. Semakin banyak baca buku, yang saya sadari adalah semakin saya merasa kurang. Semakin saya merasa bahwa, wah gila ya, saya masih kerdil ya. Di luar sana itu masih ada orang lebih hebat. Di luar sana ada orang lebih hebat lagi. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi saya ini nggak pernah berani untuk sombong. Ya, soal ilmu yang sudah saya dapatkan karena merasa masih kurang. Setiap baca makin hijau gitu loh. Nah, sikap seperti ini juga teman-teman harus miliki. Baru kita bisa bertumbuh. Baru katup kita itu bisa naik. Baru kita bisa mendapatkan pemimpin yang kita harapkan. Ya, itu poin pertama ya, disiplin diri. Yang kedua, saya mau bicara soal sikap. Ini sikap ya, topik yang paling dalam, banyak orang bermasalah sikap dan paling gak enak sih untuk disampaikan sebenarnya ya teman-teman ya. Perbaiki sikap Anda. Sikap itu adalah, kita kan udah belajar ya, Anda sudah mungkin juga udah pernah ikut, attitude is a small thing that make a big difference kan, hal kecil tapi bisa memberikan perubahan dampak yang besar sekali. Nah, sikap itu bukan keterampilan, sikap itu adalah sebuah keputusan.
Jadi sesuatu yang nggak usah dipelajari. Ya, hanya sebuah keputusan aja. Anda menghadapi masalah, oke. Nah, Anda yang ambil keputusan, mau negatif, mau mengeluh, atau Anda berpikir, oke, cari solusi. Itu hanya sebuah keputusan. Tidak mudah di awal, tapi itu bisa dilatih terus-menerus untuk belajar berpikir positif. Lama-lama Anda jadi bisa berpikir positif dalam segala keadaan, segala situasi. Nah, sikap teman-teman, kita bicara soal sikap. Hubungan kita, terutama ini kita bicara soal sikap antara upline dan downline, karena ini masalah kepemimpinan ya, sikap dalam kepemimpinan. Hubungan kita dengan orang lain hanya bisa sesehat diri kita sendiri. Maksudnya gini teman-teman, kalau kita bermasalah ya, diri kita itu masih punya rasa dengki, kebencian, kita itu selalu berpikir negatif, kita reaktif, kita ini banyak problem lah dalam diri kita ya. Kalau kita sendiri bermasalah ya, cenderung sekali kita akan bermasalah dengan banyak orang juga. Oke. Kemudian ada juga ini bagus banget kalimat ini ya. Ini saya kasih lihat. Jika Budi bermasalah dengan setiap orang, biasanya Budilah masalahnya. Ini pernah pengalaman juga dulu, saya ketemu dengan seorang leader. Leader ini cerita ke saya, ini pengalaman lama. Dia cerita bahwa, wah ini si A ini, jadi gini ya. Si A, namanya Budi lah biar gampang ya. Budi punya beberapa kaki. Ya, leader-leader, ada 4 kaki leader. Katakanlah A, si B, si C, si D. Suatu saat si A samperin saya dan dia konsultasi. Setelah itu dia cerita bahwa dia nggak nyaman sama Pak Budi karena Pak Budi orangnya bla 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 bla. Oke, jadi saya itu adalah upline-nya Pak Budi. Ya, si A itu adalah downline-nya Pak Budi. Oke, jadi karena dia nggak cocok, ada sedikit nggak enak, salah paham, makanya si A itu langsung konsultasi ke saya. Dia cerita ya bahwa dia tuh agak sedikit nggak cocok dengan sikap dari Pak Budi itu. Oke, saya tampung, tapi saya nggak bisa menyimpulkan bahwa si Budi ini bermasalah. Karena saya hanya mendengar sepihak kan. Nah, kemudian si B, di mana B ini adalah cross line-nya si A, oke, samperin saya juga, dan cerita hal yang sama. Bahwa dia tuh nggak oke juga sama si Pak Budi sebagai upline-nya. Padahal A dan B itu adalah cross line, nggak pernah bicara bisnis, no cross lining, tapi mereka bisa cerita hal yang sama. Si D, si C juga mengalami cerita hal yang sama. Jadi kalau misalkan si A, si B, si C, si D cerita hal yang sama tentang Pak Budi, bisa jadi si Pak Budi ini memang bermasalah. Atau kebalikan, Anda ketemu dengan seorang leader yang dia itu selalu bilang, wah nih downline saya ini bermasalah loh, nih nggak enak nih, sikapnya nggak bagus si A. Si B juga downline saya ini nggak bagus nih, selalu bermasalah. Si C juga seperti ini. Nah kalau dia itu selalu bermasalah dengan berbagai orang, hampir dapat dipastikan yang bermasalah adalah dirinya sendiri. Ya, nah ada ini, bentar. Ya. Terhadap orang gini. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, sebentar. Ada sebuah cerita, teman-teman ya. Ada sebuah cerita klasik yang mungkin Anda pernah dengar. Jadi ada seorang anak kecil yang agak nakal, dia itu lihat papanya yang lagi tidur siang di sofa, papanya brewokan, dia samperin papanya, kemudian dia olesin terasi di jenggot dari papanya. Oke, kemudian dia pergi, ya berondok, ya bersembunyi. Nah kemudian papanya bangun, pasti seperti biasa dong ya, gitu kan, pasti hirup nafas. Nah waktu hirup nafas pasti sambal terasinya itu terasa, wah ini bau apa? Kok bau banget ini? Kayak ada tikus mati gitu. Dia lihat kolong nggak ada masalah. Dia jalan ke toilet juga bau. Dia bilang, masuk ke dapur, dia bilang dapur juga bau. Masuk ke ruang kerja juga bau. Pokoknya seluruh ruangan dia masuk, dia periksa, itu semuanya bau. Dia udah mulai capek, aduh ini gimana ini, kok semua ruangan bau. Dia keluar dari rumah, mau menghirup udara segar. Dan ternyata juga bau, udah pasti. Ya, dan dia ngomel-ngomel, ini seluruh dunia udah bau katanya. Padahal masalahnya ada di dirinya sendiri, yaitu terasi di janggutnya. Nah, biar bisa selesai masalahnya, apa yang harus dilakukan? Bercermin, ya, baru tahu, oh ini toh masalahnya.
Sama teman-teman. Kita kalau misalkan cenderung bermasalah dengan tim kita, coba kita cross check. Mungkin masalahnya di diri kita. Nah, di seminar seperti ini teman-teman, di online training seperti inilah kita disadari ya, kita diingatkan kembali, oh mungkin kita yang sedang bermasalah. Oh mungkin ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Baca buku, tujuannya apa? Untuk introspeksi diri. Makanya kalau saya dari dulu ya ikut seminar-seminar online, seminar-seminar pelatihan-pelatihan MLM ya di perusahaan, saya selalu mengosongkan ya pikiran saya untuk benar-benar menyerap ilmunya untuk diri saya sendiri. Jadi saya nggak pernah berpikir wah ini untuk siapa enggak. Selalu berpikir ini adalah untuk saya. Karena ini penting. Karena jangan sampai kita nggak bisa berhasil bukan gara-gara faktor luar, tapi gara-gara diri kita sendiri sebagai penghambat. Dan kita lupa, terlambat sadarnya. Berapa banyak waktu yang terbuang, teman-teman, gara-gara attitude, gara-gara sikap kita yang bermasalah di dalam diri, ya. Nah, jadi ini poin penting ya yang teman-teman harus sadari. Kemudian teman-teman, kalau kita bicara soal sikap, ini dia. Terhadap orang yang bermasalah. Nah, ini kalau misalkan Anda punya tim yang orangnya itu memang bermasalah seperti itu ya. Pokoknya dia bicara ketemu dengan siapapun juga semuanya salah ya. Anda bakal ketemu orang seperti itu. Nasihatnya cuma satu. Belajar untuk mengabaikannya dan tidak tersinggung. Belajar untuk mengabaikannya dan tidak tersinggung. Seraya Anda membangun jaringan yang besar. Ya, setahun, 2 tahun, nanti jaringan Anda makin besar, makin besar. Semakin besar jaringan Anda akan semakin berpotensi ketemu dengan orang-orang yang susah seperti itu, yang secara attitude nggak bagus. Yang bagaimanapun juga Anda sudah memberikan yang terbaik untuk dia, Anda sudah peduli sama dia, bantu dia dengan sepenuh hati, orang itu bisa jelek-jelekin Anda. Itu bisa terjadi dan nggak bisa terhindar. Jadi nasihatnya apa? Yang tadi, oke? Belajar untuk mengabaikan dan tidak tersinggung. Belajar untuk memaafkan aja. Ya sudahlah, memang dia punya masalah di sikap gitu loh. Jangan dibawa ke hati. Downline yang tidak tahu berterima kasih misalkan. Ya, padahal Anda sudah bantu banyak sekali. Apa boleh buat? Abaikan dan tidak tersinggung. Sama seperti bermain sosial media kan. Semakin besar, semakin banyak follower Anda, semakin banyak konten Anda ditonton orang, semakin banyak dikomen orang, semakin besar Anda akan ketemu dengan netizen-netizen yang komennya itu nyakitin Anda. Oke? Nasihatnya juga sama, ya, abaikan. Ya, abaikan. Karena itu akan terjadi, gak akan terhindar. Intinya adalah kalau kita bertemu dengan massa yang banyak, jumlah yang banyak, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang bermasalah seperti itu. Dimanapun juga, organisasi apapun juga. Ya, belajar untuk memaafkan, walaupun ya orang itu nggak minta maaf. Misalkan nih Anda ada sedikit salah paham, Anda mungkin udah bicara 4 mata dan orang itu nggak mau mengakui dia salah, ya udah, dia nggak minta maaf, dalam hati Anda bilang, saya maafkan. Anda memaafkan itu untuk kasih tahu ke diri Anda sendiri bahwa Anda itu nggak mau jadi korban. Karena kalau misalkan Anda tidak memaafkan, Anda benci, Anda merasa dendam sama orang itu, nih orang kurang ajar ya, bisa seperti itu ya, aku udah lakukan banyak hal buat kamu ya, kamu masih seperti itu. Misalkan ya, Anda terus terpendam seperti ini, yang paling rugi siapa? Diri kita sendiri. Ya, bayangkan loh, dia yang jelek-jelekin kita mungkin dia hanya sekedar ngomong gitu, dan dia juga udah lupa, tapi kita terus ingat terus-menerus. Yang rugi adalah diri kita. Tidak memaafkan adalah sebuah energi yang sangat-sangat merusak, teman-teman. Dan sebaliknya, memaafkan itu adalah sebuah kekuatan yang Anda kuat. Ya, walaupun orang udah bersalah dengan Anda, dia tidak minta maaf, Anda dalam diri, oke, saya maafkan.
Saya memaafkan kamu dalam hati ya, saya memaafkan kamu bukan untuk kamu saja, tapi yang paling penting adalah untuk saya. Karena saya mau terus produktif, saya nggak mau mikir-mikir lagi hal sakit yang sudah kamu lakukan buat saya. Saya maafkan kamu, saya akan kembangkan bisnis saya. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, kalau Anda berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah seperti itu. Nggak sadar dia kalau ada terasi di wajah dia. Apa boleh buat? Kita udah kasih tahu dia nggak percaya. Katup. Ya, kita bicara soal katup. Katup Anda lebih tinggi kan? Katup dia belum tinggi. Itu dia. Ya, ada cerita bagus juga ya tentang surat kepada Tuhan. Ini bicara soal salah paham. Anda sudah lakukan yang terbaik, tapi masih disalahkan. Gini loh teman-teman ya. Sama seperti sosmed yang saya bilang tadi. Sebagus apapun konten yang Anda buat, tetap ada orang yang negatif dengan Anda. Itu yang saya alami. Dan itu juga terjadi kepada semua orang. Ya. Kalau Anda belum alami berarti belum besar, itu aja. Kalau di jaringan Anda masih aman-aman, tuh Pak jaringan saya kurang besar aja jaringan Anda. Nanti jaringan Anda makin besar, Anda akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dan ya teman-teman ya, masalah yang terjadi seperti itu, ya masalah ini, justru Anda butuh masalah seperti itu, tujuannya apa? Agar diri Anda upgrade. Bagaimana Anda disebut orang yang hebat kalau Anda belum diuji, teman-teman? Ya, jadi Anda welcome aja. Oke, nggak apa-apa. Nih anggap saja saya untuk bisa dapat pengembangan diri lebih baik, berhasil menghandle orang yang seperti itu. Nah, itu dia, teman-teman. Sikap seperti itu. Nah, surat dari Tuhan. Jadi ada cerita tentang seorang anak kecil yang sangat miskin sekali. Single parent, orang tuanya tinggal mamanya dan mamanya sakit dan dia nggak punya duit untuk lanjutkan sekolah. Nah, dia belajar dari dulu bahwa kalau misalkan punya masalah, doalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan maka akan diberikan. Nah, anak kecil namanya umur 5 tahun, 6 tahun. Dia nggak ngerti kan? Dia tulis surat kepada Tuhan. Beneran tulis surat. Bunyinya seperti ini. Tuhan yang Maha Kuasa, saya ingin melanjutkan sekolah, tapi orang tua saya tidak punya uang. Ibu saya sakit, nggak punya uang beli obat. Tuhan, saya membutuhkan uang secepatnya. 100.000 untuk beli obat ibu, 75.000 untuk bayar uang sekolah, 100.000 untuk seragam sekolah, 50.000 untuk beli buku. Jadi semuanya berjumlah 325.000. Terima kasih Tuhan, saya tunggu kirim uangnya. Nah, kemudian dia masukin ke kotak pos. Nah, diterimalah oleh orang di pos dan dia lihat, surat dari Tuhan, gimana caranya saya kasih Tuhan, kan gitu kan? Nah, akhirnya dia buka, terharu, kasih ke polisi. Polisi baca. Nah, polisi baca, terharu juga. Polisi langsung bilang, tergerak, yuk kita bantu mereka. Sumbang-sumbang, yuk sumbang-sumbang. Akhirnya terkumpullah uang 300.000. Oke? Yang dia butuhkan 325.000, tapi terkumpul 300.000. Ya udahlah, nggak apa-apalah daripada enggak sama sekali. Nah, polisinya dengan baik hati, inisiatif langsung samperin ke rumahnya dan kasih ke anak tersebut. Setelah say thank you, pulang, ya, anak itu buka. 300.000. Oke? Nah, dia tulis surat kembali kepada Tuhan. Bunyinya seperti ini. Sebentar ya. Wait. Ada yang bocor. Oke. Nah, jadi setelah dia terima, ada kurang duitnya kan, 300.000 saja, dia tulis surat lagi kepada Tuhan. Bunyinya seperti ini kali ini. Terima kasih Tuhan, kirimanmu telah aku terima. Oh ya, lain kali kalau Tuhan mau kirim uang, jangan lewat polisi. Soalnya kalau lewat polisi pasti dipotong 25.000. Ya, itu namanya sudah baik hati, ya kan? Tapi tetap disalahin, tetap salah paham. Nah, akan terjadi di dalam tim, teman-teman. Anda sudah bantu dengan tulus, Anda sudah baik dengan tim, Anda sudah lakukan dengan benar, tapi tetap aja ada orang yang tidak bisa melihat hal baik yang sudah Anda lakukan. Apa nasihatnya yang tadi, teman-teman? Nasihatnya adalah, saya lupa. Kok saya yang lupa? Gimana sih? Nah, ini dia. Belajar untuk mengabaikan dan tidak tersinggung. Ya. Kalau saya sih udah biasa, teman-teman ya. Jadi udah cuek. Yang penting saya lakukan yang terbaik, udah. Kalau misalkan lu nggak mau terima kasih, it's okay, no problem. Ya, itu antara kamu dengan yang di atas. Yang penting saya sudah lakukan yang terbaik versi saya. Selesai. Ya. Jadi harus happy, teman-teman. Katupmu harus lebih tinggi. Intinya itu, teman-teman, ya. Katup kita harus lebih tinggi. Pemimpin itu, catat ini ya teman-teman ya, pemimpin itu tenang,
matang, emosinya stabil, dan mampu mengendalikan diri. Ya, harus cool. Oke, dan itu butuh proses memang ya. Diproses melalui apa? Masalah demi masalah. Kalau Anda nggak punya masalah, Anda belum teruji. Jadi Anda jangan merasa, wah enak loh saya jalankan bisnis fine aja, saya bisa menjadi leader yang hebat. No, leader hebat harus diuji. Dari mana? Masalah. Ya, kalau Anda nggak punya masalah, ya udah bisnis Anda kurang besar, udah itu aja. Ya, jadi jangan selalu berpikir bahwa masalah itu adalah masalah, bukan. Yang jadi masalah itu sikap Anda. Oke, nah di sanalah Anda belajar bagaimana caranya pertama mengendalikan diri Anda, mengontrol diri, mengontrol sikap Anda. Setelah itu baru Anda bisa mengontrol atau memimpin orang lain. Ya, tunjukkan ini juga sikap peduli. Ini penting banget karena ini people business sekali lagi. John C. Maxwell bilang, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli seberapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak Anda peduli terhadap mereka. Tunjukkan rasa kepedulian, teman-teman. Dengan cara apa? Salah satunya tidak memanfaatkan orang untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya, Anda punya goals pribadi, kurang 10 juta nih omsetnya. Nah, lalu Anda kasih tahu ke tim Anda salah satunya dan bilang, ayo kamu stok barang 10 juta. Nah, itu artinya Anda memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri Anda sendiri. Kalau leader yang peduli tidak akan melakukan itu. Ya, saya belajar selama belasan tahun di bisnis ini. Ya, saya belajar bahwa kita tidak memanfaatkan orang untuk membangun bisnis MLM. Tapi sebaliknya, kita gunakan MLM untuk kita memanfaatkan MLM untuk membangun orang lain. Makanya Robert Kiyosaki di bukunya Business School dia bilang apa? MLM adalah for people who like helping people. Bisnis yang membantu orang lain. Anda punya niat yang tulus bantu, care. Sebagai seorang leader, ini sikap penting banget, ya. Nah, kita bicara sekarang poin yang terakhir. Orang akan menjadi teman Anda jika mereka suka kepada Anda. Pasti dong, ya. Wah, ini enak diajak ngobrol nih, wah, kalau lucu dia nih. Jadi teman. Oke. Nah, sekarang saya minta jawaban Anda tinggal chat. Orang akan berbisnis dengan Anda jika mereka titik-titik kepada Anda. Silakan chat. Orang akan berbisnis dengan Anda jika mereka titik-titik dengan Anda. Thank you very much. Ya, trust. Betul sekali. Wih, banyak banget yang di chat. Oke, thank you. Percaya. Bicara bisnis, bicara soal trust. Percaya, karena bisnis ujung-ujungnya duit. Duit bicara soal trust. Ya. Orang akan berbisnis dengan Anda kalau Anda bisa dipercaya. Nah, gimana caranya menjadi pemimpin yang dipercaya? Integritas. Sekarang apa itu integritas, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Apa itu integritas? Silakan chat. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Walk the talk. That's right, my man. Walk the talk. Melakukan apa yang dikatakan. Ya. Loyal pada bisnis, bisa dipegang ucapannya, melakukan apa yang dikatakan, oh, that's right. Semuanya benar, ya. Melakukan apa yang dikatakan. Itulah integritas. Anda nggak bisa ngajarin orang untuk lakukan sesuatu kalau Anda sendiri tidak lakukan. Itu tidak integritas. Ya. Dan integritas itu dibangun dari hal-hal kecil. Nggak sekaligus besar. Setia dalam hal kecil, maka akan setia dalam hal besar. Kan Anda pernah dengarkan kutipan itu di Bible, ya. Integritas. Seperti simple aja misalkan, ya. Kita bilang, buang sampah harus di tong sampah lah, jangan asal-asal buang sampah. Tapi kita sendiri nggak buang sampah di tong sampah, asal-asalan aja. Ya hal kecil, ya hal kecil. Tapi Anda udah tunjukkan bahwa Anda tidak berintegritas. Ya, curi uang 1 juta dengan curi uang 10.000 itu sama aja dosa. Ya, sama-sama mencuri. Integritas dibangun dari hal-hal kecil. Integritas itu berarti apa? Jujur, udah pasti. Nggak bicara hal yang nggak benar.
jujur, termasuk jujur dalam hal syarat pertemuan. Misalkan ya, perusahaan Anda ngadain sebuah meeting bersyarat. Upline Anda ngadakan meeting bersyarat. Untuk bisa ikuti meeting ini, Anda harus core, misalnya. Contoh aja. Anda belum core. Anda harus jujur. Anda nggak ikut. Itu dia. Ya, ini salah satu hal simple. Jujur. Kemudian, ini udah pasti lah ya, harga mati lah ya. Kalau Anda nggak jujur, udah pasti nggak berintegritas. Menepati janji. Hal simple. Menepati janji. Janji ketemu jam berapa? Jam 1. Ya udah, Anda jam 1 sebelum jam 1 udah harus hadir. Itu dia. Ya, menepati janji. Kemudian soal apa lagi? Hal simple lagi. Anda ngomong sama upline, ngomong sama tim, oke, nanti malam ya saya akan kirim videonya. Misalkan ya. Nanti malam Anda kirim video. Nah, malamnya benar-benar Anda kirim atau enggak? Simple ya. Itu integritas, tepati janji. Kalau misalkan Anda nggak nemu videonya, Anda harus cepat-cepat buruan chat up teman tim Anda itu. Sorry banget, saya kok nggak dapat videonya ya. Kasih saya waktu lagi ya. Besok saya akan kirim. Secepatnya aku akan kirim ke kamu. Penasaran kok hilang, simpan di mana? Anda harus tanggung jawab. Anda kalau misalkan ya tidak bisa mengatakan hal yang nggak bisa menepati janji, Anda bagusnya jangan janji. Intinya gitu. Kalau misalkan Anda udah janji, Anda harus tepati. Titik. Udah seperti itu. Soal ini juga, soal kejujuran juga. Kalau misalkan ada hal-hal tertentu kan gini, apa yang pembicaraan topik leader itu belum tentu bisa dikonsumsi oleh tim Anda yang di bawah. Nah, Anda jangan bohong. Artinya kalau misalkan sesuatu hal yang belum bisa disampaikan, lebih bagus Anda jangan ngomong apapun juga daripada Anda bohong. Oke? Itu integritas. Contoh lagi yang lain, menjaga rahasia. Ini juga penting. Misalkan ya, downline Anda konsultasi dengan Anda, kemudian downline Anda cerita sesuatu hal, itu soal hal pribadi lah. Nah, dia bilang, ini saya kasih tahu ke Bapak ya, Bapak tolong jangan cerita ke orang lain. Nah, Anda harus benar-benar bisa dipegang kata-katanya, benar-benar jaga rahasia. Even Anda nggak share ke upline dia yang lain juga. Jangan karena, ini upline dia juga harus tahu. Enggak. Tim tersebut, downline tersebut sudah memilih Anda untuk cerita ke dia, ke Anda. Ya. Dia udah memilih Anda untuk cerita ke Anda. Jadi Anda tidak punya hak untuk cerita ke orang lain walaupun orang lain itu adalah upline dia. Mungkin juga termasuk ke pasangan kita nggak cerita. Itu namanya menjaga rahasia. Ya, ini pernah kejadian ya. Pak Suprato ada downline yang cerita ke Pak Suprato hal yang secret. Pak Suprato nggak pernah cerita ke saya. Pak Suprato bilang dia bilang nggak boleh cerita. Ya udah aku nggak cerita ke kamu ya. Oke nggak apa-apa. Dan saya juga nggak nuntut sama Pak Suprato. Bro, gimana? Ini kita kan sama-sama posisinya sama gitu. Kamu masa nggak cerita ke saya sih? Gimana sih saya langsung baper nggak enakan sama Pak Suprato? Enggak. Karena kita udah tahu gitu loh bahwa sebagai leader integritas ya salah satunya itu jaga rahasia. Kalau nggak ngomong ya nggak ngomong, titik. Saya nggak akan minta untuk diceritakan gitu loh. Ya. Nah, kita harus pegang hal-hal seperti ini. Tidak menjelek-jelekan orang lain. Ini udah pastilah ya. Mana ada cerita diizinkan menjelek-jelekan orang lain. Walaupun orang itu memang kedapatan jelek gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita ketemu dengan upline kita yang nggak beres, kalau kita nggak cocok dengan attitude dari upline tersebut, kita konsultasi ke upline yang di atas. Kita udah nggak tahan ini, pingin curhat ini beneran loh. Ini aku udah, aduh gila nih aku udah tahan semaksimal mungkin ini. Gua harus cerita nih, Harus cerita ke upline yang di atas. Ya, cerita upline yang di atas. Jangan pernah ceritakan kejelekan ke bawah. Kita ngomongin hal jelek tentang crossline aja itu nggak bener, nggak boleh gitu. Apalagi kita cerita tentang upline kita. Dan kalau kita cerita ya tentang upline kita nggak bener dan sebagainya, dan ceritanya ke downline itu sama dengan kita bunuh diri. Ya, menghancurkan jaringan kita karena menciptakan keraguan-raguan terhadap upline. Yang upline itu mungkin masih bantu di bawah. Itu dia. Ya, apalagi sampai menfitnah yang sesuatu hal yang tidak dilakukan, tapi dia ngomongin hal yang jelek. Nah, itu
itu gobloknya berkali-kali lipat ya teman-teman ya. Nggak integritas lagi. Nah ini 4 hal teman-teman sekalian. Memang berat sih kalau ngomong bicara soal ini, nggak gampang tuh jadi pemimpin. Tapi ini syarat mutlak yang harus kita miliki kalau kita kepingin memimpin para pemimpin. Di manapun juga, ini bukan ilmu MLM aja teman-teman. Ini juga akan diterapkan di bisnis manapun juga kalau kita mau memimpin gitu dia. Ya jujur, menepati janji, jaga rahasia, tidak jelek-jelekin orang lain, dan yang terakhir juga penting banget, jangan curang soal keuangan. Kita udah belajar bahwa tidak ada hutang piutang antara upline dan downline, titik. Anda punya masalah keuangan, Anda cari ke pihak ketiga, ke bank atau ke saudara atau ke siapa. Tidak antara upline dan downline. Alasannya kenapa kita udah tahu juga, saya nggak bahas di sini. Di buku Freedom is Not Free juga ada. Kemarin topik tentang attitude juga Anda sudah kita udah belajar. Tapi contohnya lah misalkan ya, terjadi misalkan ya, udahlah udah terjadi nih. Ya Anda hutang sama upline. Jangan curang. Anda tetap harus bayar. Atau hal yang paling simpel, Anda belanja alat bantu, ya belanja alat bantu, harganya 125, ya. Ternyata di dompet cashnya cuma ada 100. Oke, itu hal yang wajar dong, ya. Cuma ada 100 cashnya, dan di sana nggak ada ATM. Anda minta bantuan, bro, pinjam dulu 25.000, aku uang kurang. Nah itu hal yang wajar ya. Pinjam 25.000, bayar, nanti aku ganti. Anda harus benar-benar ganti. Jangan kata Mahen, pura-pura lupa. Oke? Attitude teman-teman sekalian. Hal kecil. Jangan berpikir, cuma 25.000, upline saya kaya kok. No, ini bicara soal Anda. Bukan bicara soal upline, ini bicara soal Anda ini siapa. Memimpin diri sendiri kan, integritas aja nggak ada. Hal yang kecil aja kita nggak loyal gitu. Gimana hal yang besar mau dipercayakan kepada kita. Oke? Dan integritas itu dibangun atau dihancurkan pada saat-saat yang sulit. Contoh lagi ya. Anda punya prinsip. Ini berlaku di semua bisnis MLM. Tidak boleh yang namanya tarik jaringan orang lain. Ya. Di perusahaan yang sama tentunya ya. Misalkan atau dia itu nggak cocok sama upline-nya di sana, dia kepingin pindah jaringan. Udah pasti nggak boleh, benar? Ya udah pasti nggak boleh pindah jaringan. Nah, kalau jaringan bisnis Anda lagi bagus-bagus, ya Anda bisa bilang, nggak boleh bro, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan jaringan Anda lagi hancur, Anda lagi mengalami kesulitan, jaringan Anda lagi rontok, dan ada seseorang yang bilang, bro, saya lihat attitude kamu bagus, saya kepingin pindah ke jaringan kamu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan berkompromi dan mengorbankan prinsip yang benar itu, yang Anda pegang? Di saat bisnis Anda lagi bagus-bagusnya, di saat lagi tidak ada masalah. Gampang untuk integritas tanpa masalah. Tapi waktu ada masalah, di masa-masa sulit, ya udahlah, kamu pakai nama yang lain aja ya. Nanti setelah 6 bulan, setelah nanti kamu gini, Anda langsung berkompromi seperti itu. Nggak ada yang orang tahu. Tapi Anda sendiri sudah tahu bahwa Anda tidak berintegritas. Integritas artinya melakukan sesuatu yang dilakukan, dan lebih dalam lagi, bahkan orang lain tidak melihat pun, Anda tetap melakukannya. Itu namanya integritas. Nggak gampang, tapi bisa. Ya. Contoh lagi, meeting bersyarat misalkan ya. Syarat untuk bisa ikut meeting ini adalah 15 kali presentasi contohnya. Oke. Tapi untuk orang-orang tertentu, Anda kasih tahu, yaudahlah 14 kali presentasi aja, 13 ya, udah masuk aja. Nah, Anda berkompromi, mengorbankan prinsip yang benar. Anda nggak jujur, 15 kali presentasi, downline tertentu cuma 13 presentasi, dia kurang 2 presentasi, Anda izinkan dia masuk. Anda izinkan dia masuk, mungkin Anda jadi leader yang baik bagi dia. Ini upline saya baik loh. Dia kasih saya masuk walaupun cuma 13 kali presentasi. Tapi Anda tahu nggak bahwa itu membunuh moral dari downline Anda. Downline Anda masuk ya ke dalam ruangan meeting, ya. Dia duduk dan dia lihat, masa tampang gini 15 kali presentasi, kayaknya enggak lah. Ini kayaknya pasti sama dengan saya itu. Pasti cuma 10 kali presentasi dan dikasih masuk sama upline-nya. Maju impact, ya, maju ke depan. New 15 planner maju ke atas panggung. Ini nggak mungkin. Ini kayaknya pasti ada beberapa yang nggak 15 kali presentasi. Moralnya jadi rusak. Kenapa? Anda sendiri yang lakukan itu, ya. Anda merusak bisnis Anda sendiri.
udah nggak akurat nanti jaringan Anda. Siapa yang lakukan 15 kali prestasi? Karena Anda sendiri ngajarin ketidakjujuran sama tim Anda. Ya. Itulah yang namanya integritas. Oke. Apalagi Anda kalau udah punya jaringan Anda pasti ngerti lah apa yang saya maksudkan. Integritas Anda terlihat saat berurusan dengan orang yang levelnya di bawah Anda. Ini juga penting. Orang yang levelnya di atas Anda udah pasti Anda nggak berani. Tapi orangnya level di bawah Anda mudah nggak pengaruhi dia untuk nipu dia lah, soal omset lah dan sebagainya lah. Atau Anda orang yang berintegritas dengan memperlakukan tim Anda yang secara level di bawah Anda, mungkin status ekonomi lah atau apalah, soal pendidikan lah, soal usia lah. Tapi Anda memposisikan dia sejajar dengan Anda, selevel, memperlakukan dia selevel dengan Anda. Itu baru leader yang hebat. Jadi pribadi yang lebih hebat, teman-teman sekalian. Mimpin diri kita sendiri dulu. Baru kita bisa memimpin orang lain. Ya. Jadi kita udah bahas yang pertama, disiplin diri. Penting, disiplin diri. Ya, tindakan yang konsisten, tindakan yang positif. Dan ingat bahwa pintu menuju perbaikan harus dibuka dalam diri. Attitude itu juga penting. Ingat kita harus bercermin, bisa jadi masalah terbesar itu adalah di diri kita sendiri. Sebelum kita nyalain orang lain, kita bercermin dulu, mana tahu ada terasi di wajah kita. Ya. Dan kalau kita berurusan dengan orang yang bermasalah seperti itu, ingat belajar untuk mengabaikan dan jangan tersinggung, karena pasti Anda akan ketemu dengan orang-orang seperti itu di jaringan Anda yang tidak say thank you kepada Anda, yang selalu cari masalah dengan Anda, yang bisa jelek-jelekin Anda walaupun Anda sudah lakukan yang terbaik dan Anda tahu itu. Ingat, ya, belajar untuk mengabaikannya dan tidak tersinggung. Dan yang ketiga adalah jadi leader yang berintegritas. Walk the talk. Lakukan apa yang sudah Anda katakan. Dan pegang itu prinsipnya. Baik dalam keadaan bisnis Anda bagus, dan yang terpenting, di masa-masa sulit, di testing time, saat jaringan-jaringan Anda lagi tidak bagusnya. Di saat itulah diuji apakah Anda leader yang hebat atau tidak. Kuda yang bagus itu dilihat dari mereka lari udah berapa lama. Ya, sama juga dengan Anda. Anda leader yang bagus dilihat dari berapa banyak Anda survive dari masalah demi masalah demi masalah. Jadi sewaktu ada masalah, Anda harus bilang thank you. Ya, Anda nggak bisa minta sama Tuhan, Tuhan, why me? Nanti Tuhan jawab, why not? Nanti gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini aja ya, teman-teman ya, soal memimpin diri sendiri. Om, selesai Om. Selesai Om? Saya udah boleh pulang. Hah? Saya udah boleh pulang. Mau pulang?